Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di video pembelajaran pelajaran Tahfidzul Quran di MI Tahfidzul Quran An-Naim Aji Soko, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, di MI ada pelajaran Tahfidzul Quran setiap hari, setiap pagi dari jam 7:30 sampai dengan 8:30. Ini adalah beberapa foto di kelas saat pembelajaran Tahfidzul Quran. Ini setiap kelas ada minimal 2 guru untuk membimbing anak-anak tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Apa tujuan kita ada pelajaran tahfidzul Quran di MI? Tahfidz di sekolah adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu membaca, menghafalkan, mempelajari, mengamalkan, dan menjunjung tinggi nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Mumpung masih kecil, kita berusaha menanamkan dalam hati peserta didik kita untuk mencintai Al-Quran dengan cara membaca, menghafalkan, dan serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sudah ada beberapa siswa-siswi MI yang sudah hafal juz 30 atau juz amma yang diampu oleh para guru. Tahfidzul Quran. Apa itu tahfidzul Quran? Tahfidzul Quran adalah proses menghafal atau membaca secara terus-menerus Al-Quran. Seorang hafidz atau seorang penghafal Al-Quran harus mampu menghafal. Setelah menghafal harus membaca secara terus-menerus Al-Quran hingga akhir hayatnya. Apabila sudah hafal dan tidak mau membaca secara terus-menerus atau murojaah, pastilah hafalan seseorang akan hilang begitu saja. Ibaratnya itu, kita harus mengikat peliharaan kita, hewan ternak kita. Apabila kita tidak mengikatnya, tidak mendirisnya, tidak murojaah, tidak membacanya secara terus-menerus, pastilah akan hilang. Apalagi usia mulai bertambah, pikiran mulai bertambah, apabila hafalan Al-Quran tidak dilatih secara terus-menerus, pastilah akan hilang. Keutamaan menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak perawi, saya mengambil yang hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Setelah mempelajari Al-Quran, kita wajib mengamalkannya. Keutamaan menghafal Al-Quran ini diantaranya ada 4. Sesungguhnya banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran ini.
Tapi di sini saya hanya mengambil 4. Yang pertama adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Betapa tidak, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan atau perkataan Allah. Tentulah akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah apabila kita membaca, mempelajari, mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah, pokoknya ibadah. Al-Quran sangat berkedudukan tinggi di sisi Allah. Keutamaan yang kedua adalah akan mendapat banyak pahala. Penghafal Al-Quran akan meraih banyak sekali pahala, sesuai dengan perkataan Kiai Ahsin Sakho, ulama dari Cirebon, ulama Al-Quran, menjelaskan setiap huruf Al-Quran jika dibaca seseorang mendapatkan 10 pahala. Setiap huruf mendapatkan 10 pahala. Sedangkan huruf Al-Quran, sebagaimana disebutkan Imam Sayuti dalam kitab Al-Itqan, adalah sebanyak 6.071.323 huruf. 6.071.323 huruf. Maka bisa dibayangkan berapa juta pahala yang dihasilkan ketika seseorang penghafal Al-Quran berulang kali membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, setiap huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Sedangkan Al-Quran terdapat 6.071.323 huruf. Masya Allah. Alif Lam Mim 3 huruf, 1 huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Bayangkan sudah 30 kebaikan, 30 pahala hanya Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, 19 kali 3 10. Masya Allah, begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran yang ketiga adalah menjadi dekat dengan Allah. Penghafal Al-Quran yang menjunjung nilai tinggi Al-Quran dijuluki dengan Ahlullah, yang berarti keluarganya Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Masya Allah. Sesuai dengan sabda Nabi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada orang yang terdekat dengannya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka itu keluarga Allah dan orang yang terdekat dengan Allah. Ahlul Quran, orang yang penghafal Al-Quran, atau ada juga yang mengatakan yang selalu membaca Al-Quran, itu adalah Ahlullah, keluarganya Allah, orang yang terdekat dengan Allah. Masya Allah, tentulah tinggi kedudukannya Al-Quran, penghafal Al-Quran yang Ahlul Quran. Keutamaan Al-Quran, menghafal Al-Quran yang keempat adalah mendapatkan mahkota kehormatan. Para Ahlul Quran akan mendapatkan mahkota, seorang anak yang
berhasil menghafal Al-Quran, kelak di yaumil qiyamah, di akhirat kelak akan mendapatkan mahkota yang akan dipasangkan kepada orang tuanya penghafal Al-Quran. Jadi bukan hanya penghafal Al-Quran saja yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, tapi orang tuanya juga yang akan merasakan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan mahkota kehormatan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya. Semoga kita mendapatkan keturunan yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Metode-metode menghafal Al-Quran atau tahfidul Quran. Yang pertama adalah metode wahdah atau menghafal satu persatu ayat Al-Quran. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil, dituntun menghafal satu persatu ayat Al-Quran sehingga terkumpul nanti bisa satu surat, bisa satu juz. Biasanya satu hari satu ayat itu sudah bagus. Untuk anak-anak MI biasanya itu satu ayat satu hari. Kalau sedang moodnya sudah dapat, sudah dipelajari dari rumah, biasanya bisa 2 ayat dalam satu hari. Tapi kalau ayatnya panjang seperti surat Yasin, itu bisa 5 hari dalam mendapatkan hafalan satu ayat, karena jamnya juga dibatasi, kemampuan anak juga terbatas, ada yang cerdas, ada yang kurang, jadi berbeda-beda kemampuan anak. Metode yang kedua adalah kitobah, menghafal dengan menulis ayat yang akan dihafal. Jadi menghafal serta menulis. Sekarang sudah ada Al-Quran yang sudah ada tulisannya titik-titiknya, kita tinggal menyambung. Itu bagus juga untuk anak-anak menghafal juga menulis, jadi bisa latihan menulis Al-Quran. Dengan menulis juga kita akan bisa merekam dalam otak kita, dalam otak anak-anak hafalan tersebut. Yang ketiga adalah metode simai, yaitu menghafal dengan mendengarkan suatu bacaan yang akan dihafal. Jadi anak-anak kita dengarkan bacaan kaset atau apalah itu, ayat-ayat Al-Quran, biasanya dalam otaknya anak-anak itu bisa merekam apa yang dia dengar. Jadi apabila kita memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, biasanya ya yang dihafalkan Al-Quran. Apabila selain itu ya sesuai dengan apa yang didengarkan anak-anak. Metode yang keempat adalah metode talaqi, menyetorkan hafalan yang baru dihafalkan kepada guru. Biasanya ini terjadi di pondok-pondok pesantren. Jadi santri itu menghafal sendiri Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu setelah hafal disetorkan kepada gurunya. Biasanya di pondok itu setiap pertemuan menyetorkan hafalan 1 lembar. Dalam 1 hari bisa 1 lembar, bisa 2 lembar, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Metode menghafal yang kelima adalah murojaah atau mengulang-ulang hafalan yang bisa dilakukan sendiri maupun berpasangan. Ini biasanya
dilakukan oleh orang-orang yang sudah bisa hafal. Jadi mengulang-ulang hafalan, entah itu sendiri atau berpasang-pasangan. Slide selanjutnya, proses menghafal Al-Quran merupakan perbuatan yang sangat mulia. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan proses menghafal melibatkan berbagai pihak, baik dari guru, orang tua, maupun murid itu sendiri. Ketiganya harus saling bekerja sama demi terwujudnya prestasi dan cita-cita yang akan dicapai. Hendaknya guru sabar, bersungguh-sungguh dalam mendidik peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Orang tua juga harus mendukung. Jangan mengandalkan gurunya saja. Di rumah harus dilatih, disuruh murojaah atau membacanya setiap hari. Itu orang tua juga berpengaruh. Murid biasanya manut ikut dengan guru atau dengan orang tuanya. Apabila orang tua atau guru menyuruh kebaikan, biasanya murid akan menurut apa yang dikatakan oleh gurunya ataupun orang tuanya. Ini adalah foto murid-murid siswa-siswi MI Tahfidzul Quran saat apel. Biasanya setelah sholat duha berjamaah, apel pagi. Setelah apel pagi akan salim atau bersalaman dengan para guru. Setelah itu masuk dalam kelas, berdoa, terus proses tahfidzul Quran. Alhamdulillah sudah selesai video pembelajaran. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Anam NIM 22811320110 kelas A25 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Tarbiyah